Halo Sobat Diksi, kembali lagi dengan kita di Disports 8. Perkenalkan, aku Jovanka. Dan aku Denny, kita berdua yang akan memandu jalannya Disports pada hari ini. Wah Den, kita bakalan bahas apa ya hari ini? Terus kayaknya kita udah kedatangan bintang tamu spesial nih. Iya bener banget dong, jadi itu kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah keren sama episode sebelumnya. Karena kita akan membahas tentang Journey to Success. cerita anak MSIB. Wah, kira-kira siapa ya yang bintang tamu kita kali ini Den? Jadi tuh kita tuh kedatangan bintang tamu keren, yaitu Kak Jorus Albertus Ho. Boleh perkenalan diri dulu Kak? Halo. Dari Halo. Prodi mana nih, Kak? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jorus Albertus Ho, biasa dipanggil Jo. Yo, oke. Saya dari Prodi Ekonomi, Angkatan nggak? angkatan 2021. Oh. Halo Kak Jo, gimana kabarnya hari ini? Untuk kabar, puji Tuhan baik hari ini. Puji Tuhan. Jadi nih Kak, Kakak angkatan 21 berarti semester 7. Semester 7. Kesibukannya lagi gimana sih Kak anak semester 7 ini Kak? Wah, kalau untuk semester 7 itu super sibuk banget Super nih. sibuk. Wah, super Iya. sibuk nih. Sibuknya itu lagi nyusun proposal, mau ke skripsi gitu sih. Wah. Nah, jadi ya seminggu cuman sekali lah buat kuliah Buat gitu. kuliah berarti. Iya. Hmm. Sisanya ya bimbingan Bimbingan. terus Oh, seperti iya. itu. Lagi proses lah ya. Iya. Doain ya Iya, supaya doain. cepet. Doain ya teman-teman. ya. Doain. Nah, oh ya Kak, kan kita tahu nih Kakak itu kan salah satu mahasiswa yang menerima masuk MSIB ini. Nah, MSIB itu sebenarnya apa sih Kak? Terus Kakak tahu MSIB itu dari mana? Nah, kalau untuk saya sendiri ya, kalau MSIB itu sebenarnya kan magang studi independen bersertifikat. Nah, jadi saya tahu magang MSIB itu sebenarnya ada cutting dulu, kakak tingkat lah Oh. istilahnya itu angkatan 20 dan itu juga kebetulan diterima di mitra yang saya magang kemarin gitu. Jadi ya sering juga sih terkait magang itu, terus cara daftarnya gimana sih? Nah, itu juga di-sharingkan dulu. Yang penting tanya-tanya sih kalau aku sih ke cutting yang angkatan 20 biasanya tuh kayak gitu aku kemarin. Berarti dari cutting ya Kak? Iya, dari cutting Tapi kemarin. kalau misalkan nih, anggaplah kita sedikit lah relasinya. Nah kalau kita mau tahu tuh gimana sih Cak, caranya? Kalau sekarang gampang banget sih. Gampang banget ya? Iya, soalnya biasanya di TikTok juga muncul di FYP. Iya. Nah, ya kan biasanya kayak benar. sering MSIB atau enggak studi independen atau enggak magang bersertifikat. Itu biasanya muncul di FYP TikTok. Oh. Seperti itu sih biasanya. Kalau dari kampus Sanata Dharma tuh nyediain informasi nggak sih Kak tentang MSIB ini? Kalau untuk kampus Sanata Dharma tuh menyediakan informasi kok. Itu biasanya bisa diakses di Instagram. Instagram, Itu di MBKM USD. MBKM, Ah. USD. Bisa kayak gitu. Dan itu juga banyak program-programnya sih. Kalau untuk magang-magang kayak gitu, biasanya ditampilin di Instagram itu. Lalu nih Kak, motivasi atau alasan Kakak deh buat daftar MSIB? Kalau untuk motivasi itu ya, kalau saya sendiri tuh sebenarnya pengen ke pengalaman sih. Dan saya juga sadar kalau misalnya pengalaman saya di kuliah tuh kayak kurang banget seperti itu. Dan itu juga jadi daya tarik saya sendiri. Soalnya kan dunia kerja itu kan banyak banget ya. Dan Iya, itu juga benar. persaingannya ketat banget Heeh. seperti itu. Dan itu juga jadi motivasi saya sih buat masuk ke magang itu. Ya karena dunia kerja bakalan beda dengan apa yang kita Iya. bayangkan ya Kak ya. Betul, Prakteknya betul. bakalan ya berbeda, sangat berbeda gitu. Betul banget. Terus Kak di MSIB itu kan banyak bidang-bidangnya tuh. Nah, Kakak itu ambil bidang apa sih? Terus Kakak ambil bidang itu alasannya itu karena apa? Kalau sebenarnya ya, kalau kan kemarin saya diterima di mitra. Mitranya itu di Dinas Koperasi dan UKM DIY, dan kebetulan juga nggak jauh lah dari kos aku di sini. Nah, itu juga kan sebenarnya kemarin dibuka beberapa bidang. Salah satunya yang aku diterima itu bidang kewirausahaan. Nah, jadi kan fashion saya kan ekonomi ya. Jadi kayak lebih ke UMKM gitu. Jadi ya biar sekalian sama fashionku tuh kayak gimana, aku mau nyobain rasanya magang tuh kayak gimana. Ya kayak kerja biasa lah gitu. Tapi juga bagus sih. Itu juga kayak langsung menanganin UMKM-nya secara langsung. Jadi pengalamannya tuh fee-nya tuh dapat seperti itu. Berarti Kakak tuh mendatangi UMKM-nya itu berarti secara langsung. Iya, itu juga nanti kan biasanya itu di jadwal ya. Itu juga ada UMKM-nya. Jadi nanti tergantung dari pihak mitranya. Jadi ada jadwalnya seperti itu. Jadi tergantung, misalnya kan kemarin lebih sering di kunjungan makanan atau enggak kayak kebun anggrek. Jadi kita pemberdayaan juga di situ. Jadi kayak strategi pemasaran melalui kan
kalau di Jogja itu kan ada namanya aplikasi Sibakul ya. Sibakul, Mm. oke. Jadi mereka tuh memasarkan melalui aplikasi tersebut. Jadi lebih jadi pemberdayaan dari dinas ke masyarakat tuh langsung kena juga. Jadi kita juga langsung dapatlah kayak program-programnya itu seperti apa dari dinas itu sendiri. Seperti itu. Lalu nih Kak, kan berarti Kakak nunggu informasi dari mitranya itu. Kita mau dikasihnya kapan, terus kita mau kemana. Nah, boleh di-spill nggak sih Kak, kemarin tuh Kakak udah kemana aja selama di mitra itu? Kalau kemarin ini kalau kan mitra ini kan dinas koperasi ya. Itu juga seputar Jogja. Nah, Jogja itu kan ada 5 kabupaten dan kota. Ya. Iya. Itu yang kemarin paling jauh ke Gunung Kidul. Oh, gunung. Paling jauh. Itu kemarin ke Desa Prener. Desa Prener. Desa. Iya, Desa Prener. Jadi kayak desa usaha. Desa usaha. Desa usaha. Jadi kayak perintisan wirausaha baru di desa tersebut. Nah, seperti itu. Itu juga menarik banget. Jadi kita diajak langsung turun ke lapangan. Jadi kondisi di lapangan itu seperti apa kita juga udah tahu. Jadi kita bisa ngerasain ya Kak. Iya, gimana. benar. Terus Kak, itu kan MSIB itu siapa-siapa aja sih yang boleh daftar itu? Harus ada kriteria khususnya nggak sih? Kalau untuk magang MSIB itu sebenarnya ya itu udah bisa kita bisa mendaftar itu dari semester 6, 7, dan 8. 6, 7, 8. Iya, sebenarnya kan udah semester akhir ya. Iya. Kalau 6, 7, dan 8. Jadi tergantung dari kitanya, kita siapnya kapan. Nah, dan itu juga harus koordinasi dari pihak kampus. Biasanya Kaprodi. Ya, jadi kita negosiasi ke Kaprodi, Pak, saya mau pengen magang, ngerasain magang. Jadi kira-kira Kaprodinya itu setuju atau enggak. Itu juga harus benar-benar koordinasi sih. Seperti itu. Dan kebetulan kemarin prodiku dia setuju banget malahan. Didukung banget, Berarti full. didukung banget berarti. Iya, full didukung banget. Lalu ini Kak, kemarin tuh Kakak daftar MSIB ini bareng temen Kak atau Kakak sendiri? Kalau kemarin sebenarnya daftarnya rame-rame. Rame-rame. Iya. Kalau dibilang satu circle mungkin semua circle ikut ya. Soalnya kan persaingan ya. Iya. Iya, tapi kan kita teman-temannya juga daftar semua. Kita kemarin kayak ngajuin transkrip nilai, surat rekomendasi itu bareng-bareng. Nah, tapi kan sistemnya seleksi ya. Dan itu juga dilihat dari CV, dilihat dari nilai, IPK dan lain sebagainya. Itu ya puji Tuhannya ya mungkin teman-teman juga masih belum beruntung ya teman-temanku. Mungkin nanti bakal dicoba lagi. Seperti itu. Jadi kan Kak, tadi Kakak bilang tuh dari baru bisa daftar tuh kayak nunggu kesiapan kita di semester 6, 7, atau 8. Nah, berarti kan kita berdua semester 3 nih. 3. Berarti masih belum bisa buat daftar MSIB itu ya? Sebenarnya kalau itu mungkin ini pendapatku pribadi ya. Oke. Kan ini kan masih semester 3 ya buat Iya. teman-teman. Jadi mungkin bisa dipersiapin dulu. Soalnya kan itu juga butuh pengalaman ya. Jadi pengalaman itu bisa diakses dari kegiatan-kegiatan kalian selama di kampus. Jadi kayak kalian kan ikut diksi ya. Ya. Nah, itu juga menjadi pengalaman. Jadi di CV kalian tuh ada kegiatan-kegiatannya. Jadi nanti biasanya kan mitra itu lihatnya dari CV kalian. Seperti itu sih. Berarti kita harus ikut organisasi lah gitu ya Kak. Terus itu organisasinya biasanya harus dari dalam kampus atau boleh di luar kampus tuh Kak? Kalau untuk kegiatan itu yang penting ada sertifikatnya sih. Jadi sertifikat itu kan sebagai bukti. Bukti itu kita pernah mengikuti kegiatan atau mungkin organisasi. Jadi yang penting ada buktinya itu. Nanti kan selain CV juga ada portofolio untuk penunjang CV itu sih sebenarnya. Seperti itu. Nah, sebelum melangkah lebih jauh nih Kak, aku mau nanya, Kakak tuh dulu pengalamannya apa aja sih Kak untuk mempersiapkan pendaftaran MSIB? Kalau untuk pengalamanku ya selama kuliah mungkin juga kayak teman-teman sih, aku juga ikut organisasi. Jadi organisasiku kan kemarin masuk di Forte. HM4. HM Forte. Jadi Kalau boleh tahu ngambil divisi apa Kak? kalau aku kemarin di MA, Mentoring Affairs. Itu. Dan itu juga menghandle UKP Fortis juga. Seperti itu. Oh iya, ini Kak, kan kita tadi Kakak udah jelasin tuh cara daftarnya gimana. Terus itu boleh di-spill nggak sih Kak, apa aja yang perlu kita ini dari sekarang selain nilai itu apa aja yang harus dipersiapkan? Yang paling penting tuh Mental itu perlu nggak mental. gitu? Oh, Paling penting mental, bener, mental. Soalnya mental itu kan jadi pertama ya, soalnya kan nanti kan persaingannya luar biasa. Jadi persaingan itu bukan cuma dari kampus kita, bukan dari kampus Sanata Dharma, tapi juga kampus-kampus lain. Oh, berarti Kakak daftarnya yang di luar kampus ya, yang universal berarti? Iya, itu satu Indonesia juga bisa daftar. Yang penting kan kampus itu udah tergabung di MBKM, gitu sih. Tapi itu ada pembedanya nggak sih Kak antara yang di kampus swasta sama yang di kampus negeri itu?
Sebenarnya pembedanya nggak ada sih. Soalnya Sama kan itu aja ya? sistemnya sama aja. Jadi sistemnya itu udah dari pemerintah langsung ke kampus. Jadi bersaing Nah, secara pribadi iya, gitu. secara pribadi. Nah, nanti kan dari kampus juga ada PIC-nya. Dan kebetulan kemarin PIC juga support 100%. Apalagi kalau waktu kemarin ngurus surat surat rekomendasi. Kan surat rekomendasi kan kemarin agak bermasalah ya. Iya. Jadi Hamin berapa ya? Hamin 1 hari itu surat rekomendasiku belum hijau, belum centang. Belum. Iya. Terus gimana tuh, Pak? Itu kemarin aku bolak-balik dari kampus kos buat rekomendasi itu. Aku juga hubungin Kaprodi. Ini gimana sih kok rekomendasiku belum di ACC dari kampus. Nah, itu juga kemarin sempat bermasalah. Tapi 1 hari itu puji Tuhan langsung di ACC terus. Jadi kampus juga langsung backup terus sih, seperti itu. Lalu Kak, ini kan alurnya panjang nih Kak. Boleh diceritain nggak sih alur pertamanya sampai Kakak bisa keterima dan lanjut magang di mitra Kakak itu gimana sih? Nah, kalau untuk alur kurang lebih kan sama semua ya. Itu setiap mitra. Jadi nanti pihak MBKM itu biasanya ada timeline-nya. Nah, ada timeline-nya. Jadi nanti timeline itu buat nentuin dari masing-masing mitranya. Nah, setiap mitra itu beda-beda. Biasanya kadang-kadang kan ada offering. Jadi pertama itu pendaftaran. Ya. Jadi pendaftaran itu termasuk dari transkrip nilai, CV, itu portofolio juga. Jadi Isi data gitu. Iya, isi data. Jadi sebelum itu kalian juga harus punya akunnya, akun Berarti MBKM. online berarti ya? Online sistemnya. Nah, setelah itu nanti kalau udah diakses semuanya, nanti bakalan dihubungin lagi. Nah, Berarti kira-kira kita nunggu approval dulu berarti Iya. hitungannya. iya seperti itu. Kira-kira berapa lama tuh, Pak? Itu kan biasanya kemarin itu kurang lebih dari pendaftaran itu sekitar 1 bulan ya, 1 bulan tuh 1,5 bulan. Nah, itu setelah itu baru dari pengumuman dari mitra. Nah, dari mitra itu biasanya ada seleksi tambahan nggak nih, atau langsung diterima. Nah, terkadang itu ada namanya seleksi offering. Jadi seleksi itu kayak misalnya kita ngerjain psikotes atau enggak kayak wawancara. Jadi seperti itu. Jadi Lalu? masing-masing mitra itu beda-beda sih. Berarti kalau yang Kakak bilang tadi ada wawancara, psikotes itu dalam satu rangkaian atau memang tergantung mitranya yang mengajukan? Tergantung mitra. Oh berarti dari awal kita udah tahu nih kita mau daftar kemana, terus mitranya apa kita udah tahu? Udah tahu, itu biasanya pas waktu pendaftaran itu langsung dikasih. Kira-kira nanti ada perusahaan-perusahaannya, ada daftar perusahaannya. Ya. Jadi nanti tinggal kita pilih. Misalnya kemarin dinas koperasi. Nah, dinas koperasi itu dapat berapa bidang, misalnya dibuka 5 bidang. Nah, nanti kita tinggal pilih kita mau bidang yang mana sih. Nah, seperti Oh, berarti itu. transparan berarti ya? Kak? Iya, transparan. Berarti ya Sistemnya kayak tadi transparan. kita harus mempersiapkan, kita cari tahu dulu mau mitra mana yang kita pilih gitu ya Iya, Kak, ya. seperti itu. Jadi tergantung dari kitanya. Kitanya mau pilih yang di dalam Jogja, luar Jogja itu bebas. Oh bisa luar Bisa, Jogja? bisa. Gitu. Kemarin juga aku daftar di ada banyak mitra sih, kan batasnya kemarin 21 mitra ya. Oh batasnya Iya, milih. batas kita milih itu 21 Banyak mitra. juga Iya, banyak banget. Berarti tuh listnya kira-kira ada nggak sih Kak 50 mitra atau lebih itu? Itu kemarin ya, itu sekitar 3.000 mitra atau 1.500 Wah. mitra. Itu banyak, Banyak banget. juga ya, banyak banget. Soalnya itu seluruh Indonesia. Gitu. Dan kita bisa milih yang di luar Jogja gitu bisa, ya. bisa banget. Nggak harus yang satu provinsi dengan kampus kita. Tapi balik lagi, kira-kira dari kampus itu setuju atau enggak? Oh, Nah, biasanya Kak kalau di luar Jogja itu kampus itu nyetujui atau enggak sih? biasanya itu setuju-setuju aja sih. Soalnya kan kalau magang itu kan dikonversi. Oh Bukan iya. Bisa dikonversi ke SKS Iya, berarti? bisa. Bisa banget. Maksimalnya itu berapa Kak biasanya? Kalau untuk kemarin itu maksimal 20 SKS. Gitu. SKS. Jadi banyak banget kan. Jadi ibaratnya kita udah nggak ikut kuliah tapi malah dapat magang. Iya. Gitu. Itu juga dikonversi buat mata kuliah. Jadi bermanfaat banget sih. Nah, Gitu. kemarin tuh kan Kakak bilang daftar sampai 21 mitra tuh. Itu tersebar di Pulau Jawa aja kah atau gimana Kak? Kalau yang Kakak daftar? Kemarin tuh aku daftar di Jogja, di Bandung, itu juga ada perusahaan BUMN, sama di NTT, NTT. sama di Sorong, Oh. Papua. Kemarin tuh yang di NTT itu PLN, nah yang di Sorong itu Telkom. Telkom. Iya, soalnya pengen jalan-jalan sih, coba-coba. Oh, Itu iya. juga dapat uang transport juga, soalnya berarti- dibiayai semuanya. BN semuanya. Iya, dari transport. Tempat tinggal juga itu dibiayain dari MSIB-nya Kak? Kalau tempat tinggal kayaknya kemarin Enggak. Tapi sih. Transport Iya, doang. transportnya. Oh iya, sama uang saku gitu. Nah, itu. Wah, lumayan juga ya, banyak ya ini Banyak manfaatnya ya. Makanya rata-rata sekarang tuh daftarnya MSIB, soalnya persaingannya juga
ketat banget di situ. Seperti itu. Nah, ini kan tadi kakak udah spill dikit nih tentang manfaatnya. Kira-kira manfaat lain selain dapat uang transport, terus pengalaman, apalagi sih kalau boleh tahu? Kalau dari aku ya, yang paling penting tuh menurutku relasi. Relasi. Iya. Penting banget sih. Soalnya relasi itu yang nggak aku dapetin di kampus, tapi aku dapetin di luar kampus. Bener banget. Nah, soalnya kan yang kemarin dari mitra aku itu ada campuran dari berbagai macam universitas. Nah, itu juga jadi daya tarik buat aku sih. Kira-kira kemampuanku tuh sesuai nggak sama kampus-kampus yang lain. Jadi kita bisa ngukur diri kita sendiri buat dunia kerja nanti ke depannya. Seperti itu sih. Ya, kita bisa ngembangin soft skill dan hard skill Betul. gitu melalui orang-orang yang kita temuin gitu ya, Kak. Betul Jadi banget. terpacu juga kita buat lebih lagi. Menurut aku. Nah, Dan apa tuh Kak? dan dari kampus lain juga ya persaingan juga sih. Iya. Seperti itu. Berarti nggak mandang kampus berarti. Nggak ya? mandang kampus. Yang penting kemampuan kita buat misalkan mau daftar, mau coba buat hal-hal baru gitu ya kayak. Iya, benar. Nah, itu bisa nggak sih, Kak? Kita kan kakak nih di mitra koperasi kan, itu kakak nanti setelah lulus bekerja di situ lagi, itu bisa nggak? Nah, ini aku spill dikit ya. Oke. Oh ya. Jadi Ini ada rahasia ada nih. rahasianya nih. Jadi kalau untuk magang itu nanti biasanya kalau kita semester akhir, biasanya itu semester 7 atau semester 8 yang udah selesai wisuda, atau mungkin kita udah selesai kerjain skripsi nih, tapi kita belum bisa wisuda karena kita lagi magang. Itu biasanya ada namanya golden ticket. Nah, golden ticket itu biasanya kalau kinerja kita bagus di perusahaan mitra kita, itu dari perusahaan bakalan rekrut kita. Jadi langsung ditarik lah intinya, kamu langsung kerja di situ. Itu biasanya ada kayak gitu. Soalnya kemarin ada satu temanku itu dari salah satu kampus di Jogja juga, itu kinerjanya bagus dan itu langsung ditarik, langsung masuk di situ dan sekarang juga udah kerja di situ. Gitu. Jadi udah bermitra lah intinya seperti itu. Oh ya. Udah anggapannya terjamin lah ya. Iya, udah Setelah ya lulus, privilege udah ikut magang siapa gitu. yang nggak mau setelah lulus langsung kerja. Kerja. Betul. Cita-cita kan itu kan? Iya, cita-cita banget ya, nggak ada ini nganggur ya Betul. gitu. Lepas dari beban Mau nggak? keluarga gitu. Pasti Mau. lah. Nggak mungkin nggak mau. Iya. Tadi kan kakak udah jelasin tuh banyak banget benefitnya, manfaatnya gitu. Kira-kira ada nggak sih, Kak, tantangan-tantangan selama kakak proses seleksi itu selain dari sistem yang kakak ceritain tadi? Kalau untuk tantangan mungkin dari diri kita sendiri sih. Oh, bener. Nah, Itu paling besar sih Kak. Itu dari tantangan paling diri kita sendiri. Nah, setelah itu juga kita harus persiapin diri kita dari sebelum-sebelumnya. Jadi misalnya nih kalian kan semester 3. Ya. Jadi kalian juga harus persiapin diri kalian untuk semester berikutnya, misalnya semester 6. Soalnya kalau kita kayak belum punya pengalaman itu bakalan berat banget buat kalian. Bener. Apalagi nanti kan itu juga kayak bersaing dari berbagai macam kampus, berbagai macam individu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau kita belum siap, belum ready, jadi bakalan berat banget. Seperti itu. Apalagi kalau ini jujur ya. Soalnya kan kemarin di mitra aku itu lebih banyak ke public speaking juga. Jadi kalau misalnya kita public speakingnya masih kurang, itu bakalan berat dan kita mungkin bakal terseok-seok di situ. Gitu. Jadi harus bener-bener dipersiapkan diri kita sih. Berarti akademis tuh nggak cukup ya. Itu non akademis juga perlu ya kayak dari public speaking tampilan. Jadi itu nanti sebenarnya bakal masuk ke dari luar. Nah, itu juga bakal kolaborasi sih antara akademis dan akademis. Jadi bener-bener bukan cuma IPK aja sih. Betul. Jadi harus diri kita juga harus dipersiapkan. Mental itu bener-bener wajib di-prepare. Nah, selain itu Kak, kan tadi Kakak bilang mental, lalu tantangan dari diri sendiri. Mengenai waktu nih Kak, kira-kira Kakak kerepotan nggak sih buat ngatur waktu selama kemarin Kakak seleksi atau selama Kakak magang? Misalkan Kakak kan hitungannya ngorbanin waktu untuk me time lah, bisa dibilang kan. Kayak gitu gimana tuh Kak? Kalau untuk waktu ya, sebenarnya kemarin agak terseok-seok sih. Iya, soalnya kan kemarin pas waktu magang itu kan berbeda dari jadwal kampus. Nah, kalau jadwal kampus kan tergantung dosennya kan. Ya. Dosen jam berapa? Kadang-kadang ada jam 9, ada yang jam 10, itu selesai jam 4. Nah, kalau aku magang kemarin itu benar-benar dari jam 8 sampai jam 4 sore. Berarti full time. Full time. Itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu Minggu libur. Nah, itu. Jadi benar-benar Benar-benar kayak simulasi kerja itu. simulasi kerja. Bener magang. Magang. Nah, itu kemarin tuh aku sempet terseok-seok karena kan biasanya kan nyantai kan, nggak bangun pagi. Ini bener-bener selama 1 semester kemarin full magang, itu aku harus bangun jam 6 pagi. Nah, awal-awal emang kaget
tapi lama-lama udah kebiasa sih, seperti itu. Nah kan tadi Kak udah jelasin tuh gimana cara untuk mengatur waktu. Nah itu kan mengatur waktu itu nggak semudah yang kita pikirkan tuh. Terus gimana sih cara Kakak jaga semangat Kakak untuk terus optimis, bisa sesuai dengan waktu yang udah kita tentuin? Kalau untuk itu ya, itu mungkin aku biasanya sering pasang alarm sih. Jadi waktunya itu dari alarm-alarm itu aku udah timeline. Nah itu buat untuk ngerjain tugas juga, ngerjain tugas-tugas yang dikasih dari mitra. Soalnya kan biasanya kan ada mitra-mitra yang ngasih tugas yang di luar jam kerja, seperti itu. Selain itu juga support sistem orang tua juga, seperti itu sih. Ya tetap jaga semangatnya ya Iya. gitu. Nah, tadi kan kakak bilang mengatur waktu ini kan. Tips lain dong, misalkan ada sobat-sobat semua nih yang mau daftar di MBKM di batch selanjutnya nih kak, boleh bisa nggak? Tips seperti apa dulu nih? Misalkan ya, kalau kita kan mau daftar nih, anggaplah kita berdua, ini kan baru semester 3 nih, berarti kan ada kayak apa sih modal dasarnya, lalu mental apa yang dipersiapkan gitu buat daftar lah. Nah kalau untuk tips itu biasanya proper dulu dari semester-semester sebelumnya. Misalnya ini kan kalian semester 3 ya, jadi kalian tuh harus proper dulu. Misalnya kayak ikut kegiatan kampus, organisasi, kan seperti itu. Jadi kalian tuh udah punya basicnya, udah punya dasarnya. Jadi nanti tinggal pengaplikasiannya pas waktu kita magang itu. Nah seperti itu. Jadi setelah kalian ikut kegiatan-kegiatan kan kalian dapat pengalamannya. Misalnya kayak dari segi public speakingnya dapat, terus jadi dari relasinya juga dapat. Itu juga kalian bisa terapkan juga di dunia baru nanti kalau misalnya kalian diterima di magang itu, atau mungkin kalian pengen maju ke magang seperti itu. Terus di program magang ini kan kakak pasti ada rekan kerja lah bisa dibilang. Nah, cara ngebangun hubungan yang baiknya itu gimana sih kak dengan rekan kerja itu? Kalau untuk ngebangun hubungan sih tergantung dari kita ya. Kan kalau aku kan orangnya random ya. Jadi kalau aku tuh langsung bergaul aja. Jadi yang penting sesuai, yang penting sopan aja sih sama orang, dan juga kan ada tata keramanya. Iya, ada etikanya seperti itu. Jadi sama semua orang aku bergaul. Intinya tuh kayak gitu. Jangan pandang-pandang sih bergaul itu. Karena rekan-rekannya juga nggak sepantaran dengan kita gitu bener. kan. Kadang-kadang juga latar belakang. Selain itu juga kan kadang-kadang itu ada yang misalnya temanku nih, aku kan angkatan 21. Jadi temanku itu ada yang angkatan 20. Nah, seperti jadi kita harus ya tata kerama juga seperti itu sih. Yang penting random aja bergaul. Sampai sekarang juga masih bergaul. Berarti masih jadi teman nongkrong? Iya, teman nongkrong. Sampai sekarang. Keren. Di luar magang ini ya masih sering nongkrong gitu. Sering. Aduh. Jadi bukan cuma pembahasan magang, tapi di luar magang juga kita dibahas. Ya Kayak balik gitu. lagi kayak benefitnya ya nambah relasi gitu. Relasi. Betul banget Iya. itu. Oke, makasih Kak. Terus tadi kan kita udah bahas tuh lebih dalam tentang MSIB. Nah, dari pengalaman Kakak sebagai yang masuk MSIB ini, menurut Kakak sejauh mana sih pengalaman magang Kakak ini mempengaruhi pandangan kita di dunia kerja gitu? Kalau untuk itu ya, kan kemarin aku coba bandingin ya antara di kampus sama di luar kampus. Soalnya itu pas waktu di tempat magang itu cuman sebagian kecil yang aku terima di kampus diterapin di dunia kerja. Seperti itu. Jadi hitungannya kita harus banget beradaptasi gitu. Iya, bener. Jadi adaptasi kalian tuh menentukan. Jadi kalau kalian cepet buat beradaptasi, jadi kemungkinan kalian lancarnya itu bakalan cepet juga seperti itu. Soalnya bener-bener kita harus cepet tahu situasi dan kondisinya. Jadi kalau misalnya kita kaget atau kita nggak siap, ya mungkin balik lagi ke diri kita. Seperti itu. Soalnya kan itu juga berbeda ya dari perkuliahan di kampus dan kita misalnya terjun ke lapangan. Dan itu situasinya jauh berbeda. Nggak sama kayak di kampus. Soalnya kadang-kadang kita juga menghadapi kayak orang-orang tua, mungkin teman sebaya kita, atau mungkin ada adik-adik yang mau merintis usaha. Seperti itu. Nah, itu perbedaannya itu biasanya berapa persen sih Kak dari yang kita pelajari di kampus ke dunia kerja ini? Kalau kemarin ya, karena aku dari ekonomi juga Iya. ya. Jadi kemarin tuh aku terapin mungkin 30%. Selain itu dari public speaking dan kita cara adaptasi, kita menjelaskan lagi itu 70%. Jadi benar-benar berbeda jauh dari dunia kampus. Ya sebenarnya sama, cuman kayak nggak semua itu diterapkan seperti itu. Nah, kita harus fleksibel juga. Fleksibel. Iya, benar. Lihat situasi di lapangannya, apakah mampu kita terapin materi yang kita dapat. Karena kan setiap orang kan
daya tangkapnya berbeda-beda. Iya, Ya. benar, Takutnya benar, malah benar. kita terapin di situ juga lingkungannya nggak cocok kan percuma juga berarti kan. Benar. Dan itu juga tergantung dari job desk-nya kita nanti. Soalnya kan kemarin kan aku dari bidang kewirausahaan ya. Nah, itu juga mengedukasi terkait si bakul Jogja. Nah, mungkin teman-teman yang dari Jogja bakalan harus tahu ini. Soalnya ini adalah salah satu bentuk kayak dari Dinas Koperasi untuk mengembangkan UMKM yang ada di Jogja. Seperti itu. Jadi, teman-teman yang punya usaha asalnya dari Jogja wajib punya ini. Soalnya nanti dapat fasilitas pure dari Dinas Koperasi. Seperti layanan gratis ongkir, foto produk, itu semuanya gratis, nggak dipungut biaya sama sekali. Seperti itu. Jadi benar-benar dari Dinas Koperasi itu memperdayakan UMKM. Benar-benar dibangun dari nol, dari yang pengen punya usaha sampai yang mau ekspor. Dibantu Dibantu. gitu ya. Ekspor. Iya, kemarin terakhir itu ada yang mau ekspor dendeng atau mungkin kayak kalian paham nggak yang ikan, Iya. pokoknya kayak sarden. Nah, kayak sarden kayak gitu mau diekspor. Tapi ada yang juga kayak yang dari Padang itu apa? Rendang. Rendang. Itu juga mau diekspor. Ada yang sampai US, Hungaria dan lain sebagainya. Seperti itu. Bagus banget benefitnya gitu. Iya memang. Dan kalau kalian yang punya produk nih, misalnya kalian masih bingung terkait foto produk, langsung bawa ke Dinas Koperasi. Itu gratis. Nggak dipungut biaya sama sekali. Kemarin aku nanganin itu juga kan soalnya. Gitu. Berarti kalian yang nanganin itu yang buat foto model gitu. Kalau untuk model tergantung, nanti biasanya kalau nggak ada model dari kita, Dinas Koperasi yang usahain. Nah, biasanya itu dari talent-talentnya atau mungkin dari pekerja yang ada di situ untuk jadi yang model. lainnya lagi ya. Iya, yang lainnya. Ini Gitu. kan kesempatan ini kan datang 2 kali kayak. Mm-mm. Terus ini pengalamannya ya bisa dibilang berkesan banget lah. Terus manfaatnya juga banyak banget. Nah, cara kita manfaatin atau maksimalin kesempatan itu gimana sih, Kak? Kalau untuk maksimalin ya, itu maksimalnya seperti apa dulu? Ini aku belum terlalu kayak paham. misalkan nih, Kak, kita aku dapat kesempatan kayak Kakak nih. Tapi kayak nggak dapet gitu loh, feel-nya kayak kurang dapet. Lalu gimana caranya kayak kita dapat benefit itu semua tuh nggak cuma sekedar dari nominalnya aja, tapi kayak dari semua aspeknya gitu loh, Kak. Nah, kalau untuk itu kan biasanya kalau aspek ya, ini kan ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Oke. Nah, kalau yang dari dalam mungkin pengalamannya itu pasti dapat, nggak mungkin nggak dapat. Soalnya kan kita jalin relasi juga kan. Kalau kemarin dari pihak mitranya, dari pihak manajemennya seperti apa, dan juga dari customer, misalnya dari UMKM-nya itu. Nah, kalau mungkin dari luar itu juga ada benefit lain, seperti kayak uang transportasinya. Nah, kalau dapat, Berarti setiap misalkan nih dapat kunjungan ke Gunung Kidul, itu dapat berarti. itu tergantung bidangnya nanti. Ada yang ngasih, ada yang enggak. Yang penting kan kita dapat pengalamannya kan. Nah, nanti juga ada yang namanya BBH. Kalau MBKM MSIB itu yang program magang ya, itu dapat BBH. Jadi bantuan biaya hidup. Seperti itu. Itu ada nominalnya tersendiri lah istilahnya. Oh iya, Seperti Kak. itu. Jamin deh hitungannya ya. Iya, Iya. sangat menarik ya. Dapat gaji, Mm-mm. dapat BBH juga. Kalau untuk gaji itu BBH masuknya. Oh, udah masuk. Iya, udah masuk BBH. berarti. Kalau untuk tunjangannya itu kadang-kadang dari setiap mitra. Biasanya ada yang misalnya dilihat kerjanya kok kayak terlalu berat, biasanya dari pihak mitranya ngasih gaji, mungkin ada insentif tambahan lah istilahnya. Tapi nggak semua mitra itu seperti itu. Soalnya kan udah ada BBH itu kan. Nah, kalau misalnya kita nih, misal di Jogja, terus aku diterima di Sorong, Papua misalnya. Itu biasanya ada namanya kayak uang transportasi. Dari Jogja ke Sorong itu ada ditanggung lah istilahnya. Seperti itu. Nanti kalau pas waktu kepulangannya ditanggung lagi dari Sorong ke Jogja lagi. Seperti itu. Berarti nggak motong dari yang kita dapat kan? Enggak motong. Udah bersih gitu Bersih. ya. Siapa Gitu. yang nggak mau coba? Pasti Mau. mau lah. Iya, mau lah. Makanya persaingannya juga kuat banget. Seperti itu. Oh ya Kak, ini kan mitra-mitra atau perusahaan ini tuh kan itu biasanya pengen nyari yang punya keterampilan dan pengetahuan itu yang gimana sih? Kalau untuk mitra ya, itu biasanya screeningnya tuh dari CV. Nah, dari CV. Makanya CV itu bener-bener harus diproper. Nah, kalau misalnya CV kita udah bagus, udah baik, nah itu biasanya dari di screening sama pihak mitranya. Kan nggak cuman kita ya yang daftar di situ. Iya. Jadi screeningnya tuh bener-bener ngebandingin antara individu satu sama individu yang lain. Jadi benar-benar harus dipersiapkan di situ. Nah, setelah itu dari CV, kadang-kadang tuh ada yang masuk ke portofolionya seperti apa, prestasinya, seperti itu. Setelah itu juga kadang-kadang yang asesmen dulu, ada yang wawancara, ada juga yang cuma seleksi CV. Langsung diterima, langsung pengumuman seperti itu. Tergantung pihak mitranya seperti apa. Seperti Lalu itu. yang kakak kemarin daftarkan itu
perlu pakai portofolio nggak sih? Atau semuanya harus atau enggak? Kalau kemarin itu aku masukin CV, portofolio, transkrip nilai. Berarti Ah, full itu. full. Bener-bener harus diisi semua. Soalnya kalau aku rasa ya, ada salah satu yang nggak aku isi. Misalnya kayak portofolio. Portofolio itu kan sebenarnya opsional, nggak wajib. Tapi kalau misalnya aku nggak ngisi itu kayak kurang. Kurang. Iya, jadi nggak ada yang backup CV ku nantinya. Oh, betul. Bener seperti itu. Oh, iya. Anggapan sebagai nilai tambah lah. Nah, nilai tambahnya itu di CV. Jadi kan kalau CV itu kan secara singkat ya. Ya. Nah, portofolio baru kita jabarkan secara gamblangnya itu seperti apa. Dan di portofolio kan ada sertifikat-sertifikatnya. Jadi misalnya di CV kayak kemarin kegiatan apa, ada sertifikatnya sebagai buktinya lah istilahnya itu. Oh iya, Kak, aku mau nanya nih. Biasanya magang gini tuh bisa cuma sekali atau 2 kali tuh boleh atau gimana? Kalau untuk MBKM ya, Ha. nih kalau MBKM itu maksimal 2 kali. Maksimal tuh 2 Berarti kali. kakak nanti bisa daftar lagi. Bisa, karena aku baru sekali. Wah. Kemarin aku daftar di semester 6. Jadi mungkin nanti semester 8 aku daftar lagi. Makanya aku lagi proper dari sekarang. Lagi persiapin CV ku juga, seperti itu. Nanti kita berjuang bareng aja. Jadi Gitu. diatur itu. Dan itu nggak harus di mitra yang sama dengan yang pertama ini kan, Kak? Bebas. Oh, bebas. Bebas. Nanti kan ada daftar mitranya dari pemerintah. Nah, tergantung kita mau pilih yang mana. Gitu. Berarti Atau kita masih sama ya, kayak belum daftar tuh sama yang udah pernah daftar tuh masih sama perlakuannya. sama, perlakuannya sama. Soalnya itu kan transparan juga kan. Seperti itu. Jadi bener-bener kan ada kata-kata bilang magang ini cuma orang dalam, magang ini cuma orang-orang Iya. tertentu. Enggak seperti Hoax, itu. guys. Hoax. Jangan percaya yang seperti itu. Apalagi kalau magang itu cuma disuruh bikin kopi. Magang itu cuma disuruh ini, disuruh itu. Enggak, beneran enggak. Bener-bener kita tuh terjun ke lapangan. Bener-bener kita tuh langsung cari fenomena apa yang ada di situ. Masalahnya seperti apa kita tangani, kita handle secara langsung. Jadi kita bener-bener terjun. Seperti itu kemarin aku. Bener-bener ngerasain lah istilahnya. Kayak kerja di dunia kerja itu seperti apa. Seperti Kak, itu. Kan tadi kakak bilang kalau MSIB ini bisa setelah lulus kita bisa kerja di situ di perusahaan atau misalnya di mitra yang sama. Nah kalau di perusahaan lain itu ngedongkrak kita nggak sih buat kita branding diri kita? Kan nanti kan ada kalau ini ya. Jadi setiap mitra itu punya indikator pencapaiannya masing-masing. Nah, kalau itu biasanya ada di bio MBKM-nya. Nanti pencapaian itu apa aja, job desk-nya itu apa aja, tinggal kita sesuaiin. Kira-kira aku cocok nggak di mitra itu? Aku cocok nggak di bidang itu? Jadi kalau misalnya cocok, daftar aja. Nggak masalah. Soalnya kan udah tergantung sama indikator itu. Jadi job desk-nya itu sudah sesuai sama indikator yang udah tertera itu. Seperti itu. Jadi benar-benar yang apa kita mau, apa yang kita pengen lakukan di situ, nanti job desk-nya tinggal menyesuaikan seperti itu. Terus Kak, apa sih harapan Kakak untuk MSIB ini ke depannya, terus untuk Kakak sendiri dan untuk Sobat Diksi yang nonton mungkin? Kalau untuk harapan ya mungkin harapannya Sanata Dharma lebih ramai lagi sih yang daftar. Soalnya kemarin tuh mungkin ya kemarin tuh udah sempet rame yang di Instagram ya. Soalnya aku lihat di postingan Instagram tuh followernya nambah sih. Yang MBKM USD itu. Jadi ya harapannya lebih ramai lagi yang daftar, lebih ramai juga yang diterima. Seperti itu. Jadi ya kita berjuang bareng lah. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi nanti ya harapannya buat kita semua dapat pengalaman dari masing-masing mitra. Jadi sesuai harapan kita lah. Seperti itu. Dan itu biasanya kuotanya banyak nggak sih Kak untuk yang sekarang, MSIB yang sekarang? Kalau MSIB yang sekarang itu aku malah ini ya. Soalnya kemarin tuh ada sempat problem, cuman aku nggak terlalu paham problem itu seperti apa. Jadi kemarin itu ada pemangkasan kuota dari pihak mitra aku ya. Aku nggak tahu mitra yang lain itu seperti apa. Mungkin ada problem masalah atau mungkin kayak gimana, aku juga kurang paham. Jadi ya harapannya nanti ditambah lagi. Soalnya kemarin itu yang angkatan batch 6 ku itu 60 mahasiswa dari seluruh Indonesia dan seluruh kampus. Nah, sekarang itu kalau nggak salah 21 atau 22 mahasiswa. Aku nggak tahu kayak gimana. Ya mungkin nanti kedepannya dibuka lebih banyak lagi lah. Tapi di Jogja malah nambah kok mitranya. Nambah. Wah. Berarti Jadi sama aja kayak dipangkas tapi ada yang baru. ada yang baru lagi. Jadi kemarin itu kalau nggak salah kan dari dinas yang ada di Jogja itu baru Dinas Koperasi dan UKM DIY. Ya. Tapi aku cek di batch 7 ini ada yang DLH, Dinas Lingkungan Hidup udah buka. Museum Georama Sandi buka. Jadi banyak lah. Jadi walaupun dipangkas kuotanya, tapi mitra yang lain malah maju buat majuin. Seperti itu. Jadi istilahnya ada pintu kedua, pintu ketiga. Ya, bener.
kayak gitu. Oke. Jadi Kak, jangan berkecil hati lah. betul. Terakhir nih Kak, pesan buat sobat fiksi kalau misalkan kita yang lagi berjuang, lagi berusaha buat misalkan seenggaknya kita ngurangin beban keluarga deh, kita mau magang atau kita mau coba beasiswa yang lain. Boleh dong kasih pesannya buat sobat fiksi. Ya mungkin kalau untuk pesan ya, untuk pesan buat kita semua, persiapin memang dari sekarang. Jadi mungkin buat teman-teman yang angkatan mungkin dari 2024, 23, 22 atau mungkin semester di bawah semester 5 atau mungkin semester 6 sekarang, mungkin bisa ikut organisasi. Bener, ini bukan aku promosi ya. Bukan suruh kalian join organisasi itu enggak. Tapi memang dari organisasi itu nanti kalian bakal dapat pengalamannya. Satu. Yang kedua itu public speaking-nya kalian dapat. Terus yang ketiga tuh relasinya kalian juga dapat. Dan itu juga berguna nanti kalau misalnya kalian adaptasi di lingkungan yang baru, di dunia kerja atau dunia magang. Jadi nanti kalian tuh udah punya bekalnya dari situ. Jadi persiapkan memang dari sekarang. Selain itu juga ada satu nih yang belum aku sampaikan. Apa itu Kak? Itu kalian tuh, ini dari aku ya, kalian tuh punya LinkedIn. Bener. Iya. Soalnya LinkedIn itu nanti dari perusahaan bakalan lirik. Dari liriknya itu dari pengalaman kalian itu seperti apa. Nanti kalian harus posting. Jadi kemarin tuh aku salah juga. Kemarin tuh aku salahnya itu H-1 bulan baru aku pakai LinkedIn. Seharusnya tuh jauh-jauh hari sebelum itu aku harus punya LinkedIn. Tapi ya puji Tuhannya diterima. Pulang dari sini langsung download Langsung Download LinkedIn boleh. buat akun loh. Instagram aja ya. Iya. Betul. Karena itu penting banget. Dari perusahaan juga liriknya dari situ. Nanti kan di Telegram juga ada grupnya kan, grup MBKM. Nanti kadang-kadang tuh tukar-tukaran LinkedIn antara orang satu sama orang lain dari berbagai macam universitas. Itu seperti itu. Ya teman-teman, sekarang kita hari ini kita udah belajar banyak banget dari Kak Jo tentang MSIB ini, manfaatnya apa, yaitu kayak bangun relasi, ada ngembangin soft skill dan hard skill, itu masih banyak lagi manfaatnya. Nah, terima kasih untuk Kak Jo udah jadi narasumber kita hari ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah setia nonton. Sekian dari Dispods hari ini, see you next time. Dadah.